Pengenalan akuntansi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang akuntansi, alangkah baiknya kita tahu sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi dimulai dari pencatatan upah dalam bentuk prasasti tanah liat pada zaman Babilonia. Kemudian, akuntansi digunakan pedagang asal Venesia, Italia pada tahun 1494. Dilanjutkan dengan Luca Pacioli membuat buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportino et Proportionalita yang memuat sistem pembukuan berpasangan. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa revolusi industri yang terjadi di Inggris dan perkembangan usaha semakin maju menyebabkan perkembangan akuntansi semakin sistematis. Kemudian yang terakhir, pengusaha Amerika memodifikasi sistem kontinental menjadi sistem Anglo-Saxon. Perkembangan akuntansi di Indonesia yaitu Undang-Undang Tanam Paksa, sistem kontinental, sistem Anglo-Saxon, di mana Undang-Undang Tanam Paksa penerapan akuntansi pada masa penjajahan Belanda setelah diberlakunya Undang-Undang Tanam Paksa. Kemudian yang sistem kontinental, banyak pengusaha swasta Belanda menanamkan modal di Indonesia. Sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem kontinental. Sistem Anglo-Saxon, penggantian sistem akuntansi tidak lepas dari peran Bank Dunia yang memberi pinjaman kepada Indonesia. Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akuntansi, apakah itu? Yang pertama, Financial Accounting Standard Board, yaitu kegiatan jasa menyediakan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, American Institute Certified Public Accounting, yaitu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi serta kejadian-kejadian yang bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Kemudian yang ketiga, American Accounting Association, yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk membantu pemakai informasi ekonomi dalam membuat pendapat dan keputusan. Akuntansi, apa manfaatnya? Yang pertama, manfaat umum, yaitu memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga para pemakai dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian, alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Dan selanjutnya adalah sebagai alat mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Kemudian yang manfaat yang berikutnya adalah manfaat khusus. Manfaat khusus meliputi yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan dari kegiatan usaha memperoleh laba. Kemudian yang kedua, memberikan informasi keuangan yang membantu pemakai laporan keuangan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan, seperti informasi kebijakan yang dianut perusahaan. Kemudian berikutnya yang terakhir, memberikan informasi penting lain seperti aktivitas pembiayaan dan investasi. Pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pemakai internal, yaitu untuk manajer atau pimpinan. Kemudian yang kedua, pemakai eksternal, yaitu pemilik perusahaan, calon investor, karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Informasi akuntansi, apa manfaatnya bagi pemakai informasi akuntansi? Pemakai internal,
yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Kemudian membandingkan kondisi keuangan antar periode akuntansi. Bagi pemilik perusahaan, untuk mengetahui kegiatan keuangan, kinerja perusahaan, dan prospek perusahaan. Bagi calon investor, mengetahui prospek suatu perusahaan. Bagi karyawan, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan belas jasa. Bagi kreditur, menilai kelayakan suatu perusahaan. Bagi pemerintah, sebagai bahan menetapkan berbagai kebijakan. Bagi masyarakat, memperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan dan manfaat sosial lain. Karakteristik informasi akuntansi, yaitu perbandingan antara manfaat dan daya uji, relevan, dapat dimengerti, tepat waktu, daya banding, lengkap. Prinsip dasar akuntansi meliputi prinsip pengungkapan penuh, yaitu mengatur penyajian informasi yang lengkap dan utuh dalam laporan keuangan. Kemudian prinsip entitas ekonomi. Konsep kesatuan usaha akuntansi menganggap perusahaan sebagai sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Kemudian prinsip biaya historis. Digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Kemudian prinsip mempertemukan. Biaya yang dipertemukan dengan pendapatan untuk menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Kemudian prinsip konsistensi. Prinsip ini diterapkan dalam metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi secara berkesinambungan. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, terkait proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan secara periodik. Kemudian yang kedua, akuntansi pemeriksaan, yaitu memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan. Yang ketiga, akuntansi biaya, melakukan kegiatan perencanaan, penetapan, pencatatan, dan pengendalian biaya. Yang keempat, akuntansi manajemen, mengartikan informasi akuntansi dalam kegiatan operasional pada masa mendatang. Kemudian berikutnya akuntansi anggaran, membuat rencana kerja perusahaan pada masa datang menggunakan data pada periode tertentu atau periode sebelumnya. Kemudian berikutnya akuntansi perpajakan, mengkhususkan pada transaksi perusahaan yang berkaitan berdasarkan peraturan perpajakan. Kemudian berikutnya akuntansi sektor publik, yaitu mencatat dan melaporkan transaksi organisasi pemerintah dan organisasi non-profit lain. Kemudian yang terakhir sistem akuntansi, ya terkait perencanaan dan pelaksanaan prosedur akuntansi, pengumpulan serta pelaporan data keuangan untuk menyusun suatu sistem. Apa sajakah profesi akuntansi? Yang pertama, akuntan internal perusahaan. Yang kedua, akuntan publik. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Dan terakhir, akuntan pendidik. Etika profesi akuntan. Yang pertama, integritas. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional, kemudian kerahasiaan, kemudian perilaku profesional, dan yang terakhir adalah objektivitas. Sampai di sini dulu kita sharing tentang pengenalan akuntansi, dan semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Belajar akuntansi itu mudah dengan materi persamaan dasar akuntansi.